Baik, selamat datang di podcast Jurnal CSR. Pada pagi hari ini luar biasa, kami kedatangan tamu yang punya sederet pengalaman ya di bidang tata kelola, kemudian juga memimpin lembaga filantropi. Terima kasih Bapak Nur Effendi, Board of Trust ya dari Rumah Zakat, dan kemudian beliau juga sebelumnya menjabat sebagai CEO Rumah Zakat di tahun 2011 sampai 2022 ya Pak. 22. Baik, jadi sudah terbayang mungkin teman-teman sederet pengalaman beliau karena memimpin lebih dari 10 tahun ya lembaga filantropi yang barangkali berkelas dunia, karena saya tahu kemarin baru mendapatkan penghargaan juga Pak Nur. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi harapannya hari ini bisa mendapatkan insight dari Pak Nur Effendi terkait bagaimana tata kelola lembaga filantropi dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang pertama mungkin Pak Nur, saya boleh dapat cerita secara personal terlebih dahulu Pak Nur. Baik. Bagaimana punya ketertarikan terhadap lembaga filantropi ini dan akhirnya awal mula berkarirnya di Rumah Zakat Pak. Ya, terima kasih atas undangannya ini dari teman-teman Olah Karsa. Jadi saya dulu selesai kuliah 2005, kemudian saya bersama teman-teman itu membentuk satu bisnis, jadi sepakat gitu. Karena dulu kita melihat peluang sejak mahasiswa, kampus itu kan suka mengadakan tur keluar ya, ke Bali, ke Jogja dan sebagainya. Kemudian kita inisiasi bikin tour and travel. Itu pada waktu kuliah tuh Pak? Setelah kuliah. Selesai kuliah langsung. Sebelumnya sudah kita inisiasi. Kita bentuk dan alhamdulillah memang ternyata peluang itu bisa kita optimalkan dengan baik. Jadi alhamdulillah terus berkembang, tetapi dalam satu proses itu ada hal yang agak kurang sesuai dengan karakteristik yang kemudian kita bangun, idealisme yang kita bangun di kampus saat itu. Ya tahulah ya, namanya tender itu kan pasti ada plus minusnya. Kemudian akhirnya saya berpikir, nampaknya ini bukan jalan saya. Ceritanya begitu. Kemudian saya akhirnya mundur, mengundurkan diri dari bisnis ini. Kemudian saya masih ingat betul, karena kantornya itu dekat Masjid Baitur Rahman Semarang. Simpang 5 itu kalau pernah ke Simpang Pak Nur memang dari Semarang ya Pak? Saya dari Kudus. Oh Kudus. Cuman kuliahnya di Semarang gitu. Nah di Simpang 5 saya berdoa itu kepada Allah gitu. Ya Allah, kalau ini bukan jalan saya, tolong tunjukkan jalan yang sesuai dan Engkau ridhoi gitu. Kemudian saya biasanya setelah sholat itu nggak pernah saya baca-baca mading itu ya. Di masjid itu kan ada mading, suka ada mading. Mungkin sekarang sudah diganti model layar kali gitu. Nah saya baca di situ mading itu, selesai sholat itu. Saya baca, kemudian ada itu satu pengumuman, dicari relawan Rumah Zakat. Nah dari situlah kemudian saya langsung menyampaikan, oh ini mungkin jawaban atas doa-doa saya. Jadi siangnya doa langsung dijawab sama Allah. Nah, saya tidak berpikir panjang itu, saya langsung berangkat karena juga tidak jauh dari Simpang 5 saat itu. Saya berangkat dan saya langsung daftar sebagai relawan. Karena saya ingin betul-betul merubah lah apa yang kemudian roadmap menurut saya kurang baik. Saya pengennya menjadi lebih baik dan bermanfaat lah kira-kira gitu. Nah, saya daftar dan alhamdulillah diterimanya bukan sebagai relawan, tapi sebagai karyawan. Oh, justru niat awalnya relawan tapi jadi karyawan. Ya udah nggak apa-apa. Namanya juga ini kan ingin punya semangat untuk berubah. Nah, diterima karyawan Rumah Zakat itu tahun 2006 pertengahan. 2006 pertengahan, kemudian alhamdulillah dinilai kinerjanya bagus. Saya dipindah ke Surabaya tahun 2007 sebagai branch manager cabang Surabaya. 2008 saya diminta sebagai regional head. Regional head itu mengelola wilayah beberapa wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY saat itu. Ada 3 wilayah yang dielaborasi. Kemudian 2009 saya ditarik ke Bandung sebagai direktur operasional. Jadi membawahi SDM, kemudian aset, termasuk kemudian keuangan saat itu. 2010 saya diminta ke funding lagi. Jadi saya direktur
pernah di retail funding dan corporate funding. Ya sama berkutat dengan CSR dan sebagainya. Itu tahun 2010. 2011 saya diminta ke direktur program. Oh, udah pindah-pindah nih. Pertengahan 2011 saya diminta sebagai CEO sampai 2022. Jadi memang dari awal niat jadi relawan, kemudian diterima dari karyawan dari bawah, betul ya Pak? Betul. Kemudian secara bertahap, alhamdulillah akhirnya menempati posisi tertinggi di Rumah Zakat. Betul. Nah, apa yang secara moral value yang kemudian Pak Nur kemudian waktu itu yakin betul ini jalan saya begitu Pak? Ya, karena ini muncul dari doa dan saya lihat ini adalah jawaban. Karena doa saya ingin memperbaiki diri dan ingin bermanfaat dan Allah langsung jawab langsung. Dan saya rasakan aktivitas saya selama di lembaga filantropi juga merasa lebih tenang. Ya. Banyak keberkahan yang saya rasakan, ya, yang hadir dalam kehidupan. Ya. Kan keberkahan itu kan tidak bisa dihitung secara materi ya. Iya, betul. Ya kan, kalau kita hitung itu pasti nggak akan cukup keberkahan itu. Ya itu saya rasakan betul keberkahan yang saya rasakan, yang saya dapatkan sejauh ini ya, sejauh ini karena tadi semangatnya kita ingin bermanfaat bagi orang lain, nah keberkahan itu mengikuti, begitu. Ya, jadi panggilan hidup mungkin dari doa yang tadi Pak Nur panjatkan. Betul sekali. Ya, mungkin kita beralih di hal yang lebih makro begitu Pak. Tadi kalau dari sisi cerita personal, yang kedua mungkin terkait bagaimana Pak Nur melihat karena sepanjang perjalanan tadi di lembaga filantropi, landscape perkembangan lembaga filantropi di Indonesia, baik yang berbasis pada agama maupun tidak, itu kira-kira seperti apa Pak Nur? Jadi Indonesia ini negara yang saya kira diuntungkan dengan kultur masyarakatnya sendiri sebenarnya. Kalau kita lihat ya dari beberapa hantaman ekonomi ya, krisis demi krisis di negara kita ini selalu survive dan terus kemudian tumbuh ya, dibanding dengan negara-negara lain ya, meskipun dengan dinamika yang ada dari mulai 98, 2010, terakhir kemarin 2020 ya, kesehatan dan sebagainya. Jadi ada satu yang saya kira ini nanti korelasinya dengan perkembangan filantropi ya, yaitu kita memiliki budaya yang sangat baik, yaitu gotong royong. Itu yang membuat negara ini kita tangguh dan yang membuat salah satu prestasi mungkin atau mungkin apresiasi bagi negara kita sebagai negara yang paling dermawan. Iya, World Giving Index. Giving Index 3 kali berturut-turut setahu saya. Itu nomor 1 ya Pak? Nomor 1. Ya, ada 3 kategori kan, mendonasikan hartanya, kemudian menolong orang, termasuk kemudian ikut terlibat sebagai relawan. Relawan. Jadi ini menurut saya satu modal yang luar biasa ya bagi Indonesia, dan tentunya ini akan berdampak terhadap lembaga filantropi. Betul. Dan betul perkembangannya adalah lembaga filantropi itu dengan tadi yang saya sampaikan, pertumbuhan dananya itu terus tumbuh ya dari tahun ke tahun. Kalau yang berbasis agama itu rata-rata itu di angka 24% pertumbuhannya. Cukup. Ya, 18 sampai 24%. Gitu, di setiap tahun itu Pak ya? Di setiap tahun. Setiap tahun. Nah, kalau yang non agama saya kira juga hampir sama lah ya, atau mungkin di bawah antara 18 sampai 24% gitu. Itu pertumbuhannya. Jadi cukup baik menurut saya ya, dengan kondisi yang ada saya sampaikan tadi, lembaga filantropi terus tumbuh. Yang kedua, saya lihat memang inovasi penggalangan dana itu makin canggih Pak. Luar biasa. Benar. Makin hebat ya filantropi di Indonesia ini. Sebelumnya kita donasi harus datang ke lembaganya, sekarang cukup buka gadget, ya buka aplikasi, ya kemudian donasi, dapat notifikasi, laporannya real time dan sebagainya. Jadi menurut saya ini keren gitu ya. Ada inovasi penggalangan dana yang dampaknya adalah terhadap pertumbuhan dana. Nah, yang ketiga saya lihat pertumbuhan penerima manfaat juga semakin banyak. Pertumbuhan penerima manfaat, kemudian sebaran, mohon maaf mungkin bukan sebaran, mungkin jangkauan ya program lembaga filantropi juga cukup banyak dan besar, gitu ya. Cukup banyak dan besar, termasuk pertumbuhan lembaga filantropi itu sendiri. Jadi
tadi kalau saya soroti pertumbuhan dananya, ini pertumbuhan lembaga filantropi itu banyak sekali sekarang yang mau berbasis keluarga, berbasis perusahaan, ya berbanding lurus akhirnya Pak ya dengan tadi. Betul. Kemudian komunitas, ya termasuk yang independen dan sebagainya. Bahkan sekarang dulu filantropi yang berbasis keluarga yang hanya menerima dana-dana dari founder dari keluarga itu sekarang mereka mandiri. Kemudian dulu yang mungkin berbasis corporate yang menerima dana-dana CSR dia hanya sebagai penyalur dana CSR dari corporate itu, ya sekarang mereka sudah sendiri gitu ya. Tidak hanya menerima dari corporate grupnya, tapi dia juga sudah dari luar juga Pak. Dari luar. Jadi memang semakin tumbuh. Tentunya ini juga menjadi tantangan ya bagi lembaga filantropi itu sendiri. Jadi makin banyak lah ya lembaga-lembaga yang muncul. Jadi itu saya kira kalau bicara tentang perkembangan lembaga filantropi ya, dari mulai pertumbuhan dana, inovasi penggalangan dananya juga semakin baik, kemudian PM-nya juga semakin banyak karena jangkauan programnya juga semakin banyak. Perkembangan lembaga filantropi itu sendiri yang kemudian terus tumbuh ya, keluarga, corporate dan sebagainya. Itu mungkin Mas. Iya, menarik Pak tadi yang disampaikan. Yang pertama memang nilai dasar bangsa ini gitu ya. Betul. Barangkali dari semangat gotong royong tadi yang akhirnya men-trigger hadirnya berbagai macam inisiatif yang ujungnya adalah memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat gitu. Disertai dengan data-data yang tadi disampaikan. Kalau dari sisi aktivitas Pak Nur, mungkin sebaran aktivitas teman-teman filantropi ini beragam sekali ya Pak ya. Iya, betul. Dan mungkin bisa diceritakan ada beberapa yang mungkin spesifik di salah satu isu atau seperti apa Pak yang sudah ditemui gitu. Ya, satu tadi saya sampaikan kalau kita melihat dari background ya, filantropinya kan tadi ada yang agama dan non-agama. Betul. Kemudian ada yang berbasis keluarga, ada yang berbasis corporate, ada yang independen, ada yang komunitas ya dan lain sebagainya. Termasuk juga sudah mulai banyak yang karena banyaknya filantropi yang hadir dan mulai banyak kemudian beririsan dan bersinggungan. Artinya ya kayak kita ini kalau masuk itu udah kayak ke zona merah lah. Red ocean. Jadi udah kayak red ocean aja semuanya ke sana gitu. Nah, maka sudah banyak mulai yang kemudian mengerucut ke core keahlian dari entity atau filantropinya masing-masing. Jadi ada yang berbasis kemanusiaan. Jadi dia fokusnya ke isu-isu kemanusiaan, isu-isu kebencanaan, isu kemanusiaan. Ada yang ZIS, zakat infak sedekah. Ada yang berbasis platform, ya kayak KIBI dan sebagainya. Kemudian ada yang ya kalau sekarang sudah NGO luar negeri juga sudah pada masuk kan ke kita. Meskipun dengan naturalisasi ya Pak akhirnya. Naturalisasi. Jadi kalau bahasa saya nasionalisasi internasional NGO. Ya gitu-gitulah. Banyak dan banyak kan sekarang ada yang fokus ke pendidikan, ada fokus ke ekonomi, ada yang fokus ke anak ya Pak. Kesehatan anak juga ada. Ya termasuk kemudian ada yang fokus benar-benar di advokasi. Advokasi. Jadi ya kalau kita lihat aktivitinya sudah banyak karena mereka menyadari dan kita menyadari sebagai orang yang bergerak di filantropi sudah semakin red ocean. Ya akhirnya kita perlu spesifikasi ya apa yang kemudian lembaga filantropi ini yang membedakan dengan lembaga filantropi yang lain. Makanya tumbuh tadi ada diferensiasinya. Diferensiasi yang setiap lembaga filantropi akhirnya memilih ya core mana yang kemudian itu menjadi pembeda atau diferensiasi dari filantropi yang lainnya. Gitu. Menarik kalau tadi disampaikan Pak Nur kan semakin mencari diferensiasinya gitu ya. Betul. Kalau dari pengalaman Pak Nur memimpin selama kurang lebih 10 tahun tadi ya lembaga filantropi, saya yakin betul Pak Nur pasti punya formulanya begitu. Bagaimana bisa memimpin sebuah lembaga filantropi ini bisa berhasil, sukses, berdampak dan seterusnya. Kira-kira apa sih Pak gitu? Kira-kira tipsnya dan aspek kuncinya gitu Pak? Kalau karena saya memimpin lembaga filantropi yang berbasis agama ya. Baik. Jadi satu kunci ya pasti ada campur tangan
yang itu apa namanya yang luar biasa ya. Betul. Ya campur tangan Allah kalau saya sampaikan ya. Jadi ada campur tangan yang luar biasa yang saya lihat memang bisa menghantarkan ke 1/4 abad lembaga ini itu karena pertolongan Allah. Jadi kita rasa kita juga nggak terlalu pinter-pinter amat. Kita juga orang biasa gitu. Kemudian banyak peluang-peluang yang dibukakan. Ya. Banyak kemudahan-kemudahan dalam setiap mengeksekusi peluang. Banyak orang-orang hebat yang didatangkan kepada kita. Jadi satu yang saya rasakan dan saya sering sampaikan kepada teman-teman lembaga filantropi itu, ya bukan karena kita, ini karena ada campur tangan itu. Gitu ya. Nah, bagaimana lembaga filantropi itu bisa menghadirkan pertolongannya itu di lembaganya itu yang harus dipikirkan, ya. Bikin kebijakannya, diimplementasikan di organisasinya. Sampai ke culture mungkin Pak ya. Nah itu nanti masuk ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ini experience saya ya. Bagaimana kemudian lembaga filantropi ini mampu merawat value tadi. Kan kita ini masing-masing kan punya value. Dan kita meyakini bahwa value ini kan akan menghantarkan organisasi ini panjang usianya. Bahkan sepanjang dari usia kita, usia orang-orang yang ada di dalam atau usia pengelolanya gitu. Makanya bagaimana kemudian value ini bisa kita rawat ya dengan baik. Sehingga kita yang berada di organisasi ini tidak merasa, atau di lembaga filantropi tidak merasa kayak bekerja seperti layaknya yang lain bekerja gitu. Ada hal yang lebih jauh yang bisa dilihat. Betul. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman lembaga filantropi itu, kalau value kita membuat kita tidak semangat, itu berarti ada yang salah dengan value kita. Gitu. Kalau value kita ini membuat kita semangat, kemudian terus tumbuh, ada harapan di filantropi dan ke depan kita sebagai manusia ya, itu berarti sudah benar dan sudah tepat kalian itu di organisasi itu. Saya sering sampaikan gitu, sudah tepat kalian di lembaga filantropi itu. Jadi kemampuan lembaga filantropi dalam merawat value itu yang mengantarkan lembaga itu akan panjang usianya, lebih panjang daripada pengelolanya. Dan alhamdulillah kan rumah zakat sudah 1/4 abad. Semoga sampai kemudian orang-orang yang terlibat sebelumnya tidak ada itu manfaatnya akan terus mengalir kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya lihat memang ini dari dulu sampai sekarang dan ke depan isu ini itu adalah capacity. Terkait SDM ya Pak. Kapasitas kita. Kapasitas kita itu sederhana, saya sering sampaikan itu. Kapasitas kita dalam merespon perubahan baik di internal maupun perubahan di eksternal. Kalau bahasa ini adaptif lah. Nah itu kan kapasitas kita yang harus terus sesuaikan sesuai dengan perubahan yang ada gitu ya. Sekarang atau mungkin kita bicara 2020 saat pandemi pertama kali muncul, itu kan banyak institusi atau lembaga-lembaga filantropi yang akhirnya kolaps. Karena kapasitasnya mungkin belum, bukan tidak ada. Dalam konteks adaptasi ya Pak ya. Dalam konteks adaptasi dengan perubahan, kita tidak boleh berinteraksi, kita tidak boleh tatap muka langsung dan sebagainya. Sementara dia tidak siap, ya kan. Nah, bagi lembaga yang kemudian bisa mengadaptasi teknologi digital, dia bahkan di saat krisis saat itu justru growth-nya itu 2 digit bahkan sampai ada yang 3 digit. Gitu. Jadi kapasitas tim. Kalau kita bicara kapasitas kan banyak. Kapasitas leadernya, kapasitas timnya, kapasitas kita dalam berkomunikasi, nanti jatuhnya ada branding, ada dan turunannya, kapasitas kita dalam berkolaborasi, kapasitas kita dalam mengimprove organisasi, kapasitas kita dalam mengadaptasi digital dan sebagainya. Itu kalau saya tulis itu ada 10 kapasitas yang harus dipenuhi itu dalam lembaga filantropi untuk bisa bertahan dan terus bermanfaat. Itu kira-kira Mas. Baik, tadi lengkap sekali yang disampaikan Pak Nur, mulai dari aspek, karena tadi Pak Nur punya pengalaman di lembaga berbasis agama, tentu
bagaimana ridha Allah ya Pak. Betul, betul. Menjadi kuncinya. Kemudian yang kedua dari sisi kapasitas, kemudian bagaimana organisasi itu bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Nah, bicara konteks yang lebih besar lagi Pak. Yeah. Secara global kita tahu semua organisasi, baik organisasi profit dalam hal ini adalah bisnis, kemudian juga government maupun organisasi non profit menuju ke yang namanya sustainable development. Betul. Atau pembangunan berkelanjutan. Nah, ini kira-kira saya yakin betul juga lembaga filantropi punya positioningnya Pak. Betul. Untuk bisa membantu mencapai ke sana gitu. Nah, Pak Nur melihat itu seperti apa kira-kira Pak? Ya, saya itu pernah baca ya publikasi teman-teman filantropi Indonesia. Iya. Juni 2022 ya di Outlook Filantropi Indonesia itu. Jadi PBB itu menyampaikan Indonesia itu membutuhkan pendanaan kurang lebih 4,7 triliun US dollar. Oke. Untuk bisa memenuhi ketimpangan atau gap sampai 2030 untuk mencapai tujuan SDGs. Iya, SDGs. Kan end game-nya kan 2030 kan. Betul, 2030. Maka tidak bisa diserahkan peran ini hanya di pemerintah negara. Iya. Maka peran-peran lain, dunia bisnis, akademisi, masyarakat, filantropi termasuk masyarakat itu sendiri juga harus terlibat. Iya. Dan saya melihat lembaga-lembaga filantropi hari ini dengan program-programnya yang sudah berjalan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal dengan pertumbuhan dana yang cukup besar, PM-nya yang terus tumbuh, jangkauannya semakin luas. Itu 45,5% jangkauannya itu sudah nasional. Filantropi lembaga filantropi Indonesia itu sudah menjangkau nasional 45,5%. Dan kalau kita dalami lagi program-program yang dijalankan seperti yang tadi saya sampaikan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seterusnya sampai ke advokasi, itu semua itu inline dengan tujuan SDGs itu yang 17 goals itu. Betul. Bahkan kalau kita bicara filantropi yang berbasis agama, sebenarnya SDGs itu bagian dari makosid syariah yang menjadi salah satu acuan norma-norma bagi lembaga filantropi yang berbasis agama. Jadi kalau bagi kita itu SDGs bukan sesuatu yang baru betul. Tetapi ini bisa menjadi acuan kita untuk, bagi saya, lembaga filantropi yang apapun ya itu bisa mengupgrade kapasitasnya untuk disesuaikan. Tidak hanya programnya, kalau programnya kan sudah sesuai, mungkin ukuran-ukuran ya, atau standar-standar yang diberlakukan oleh SDGs yang dalam konteks ini adalah global. Ini akan menaikkan kapasitas organisasi kita atau lembaga filantropi untuk going to global gitu terkait dengan SDGs. Tapi saya katakan tadi bahwa kita di lembaga filantropi itu sudah inline ya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Nah, yang perlu dikuatkan hari ini saya lihat memang di kolaborasinya ya, kolaborasi antar entitas ya. Berbagi peran dari mulai negara, swasta, termasuk kita di lembaga filantropi. Jadi tidak kemudian nanti terjadi tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Kan bisa dibagi-bagi itu. Kalau kita kan, kalau SDGs kan kalau kita bicarakan sebenarnya kan goals utamanya kan nomor 1 sebenarnya. Tanpa kemiskinan. Kalau kelaparan, akses air, akses pendidikan itu kan konteksnya kemiskinan. Caranya apa? Caranya nomor 17. Betul, dengan kolaborasi, kemitraan. Jadi PR sekarang ini untuk mewujudkan itu semuanya dengan berbagi peran, dengan kolaborasi gitu. Dan saya lihat peran-peran itu sudah mulai ada gitu ya, inisiatif-inisiatif itu. Misalkan kita kan diminta sekarang laporan ke Bappenas ya, itu dalam rangka untuk tadi mengcapture kan lembaga filantropi ini programnya apa, titiknya di mana, korelasinya dengan SDGs apa dan sebagainya gitu. Jadi saya kira dan memang sudah menjadi keharusan lembaga filantropi itu sejalan dengan Sustainable Development Goals. Gitu.
Jadi kalau ditarik ke belakang sebetulnya ini bukan nilai yang baru dan bukan hal yang baru. Yang baru. Betul. Tapi bagi kita ini menjadi satu pembelajaran ya. Betul. Bagi organisasi kita supaya kita dalam tanda bintang going global. Oke, menarik itu Pak. Jadi tinggal alignment-nya di masing-masing target, indikator dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau bicara tadi korelasinya dengan SDGs Pak. Kalau bicara tata kelola organisasi yang modern dan memastikan dampaknya betul-betul terhadap kualitas hidup masyarakat, strateginya seperti apa sih Pak Nur mungkin? Iya. Satu harus adaptif. Ya, adaptif terhadap perubahan yang ada. Ya. Mau apapun background organisasinya. Ya, adaptif. Adaptif terhadap perubahan internal maupun perubahan eksternal. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengambil satu katakanlah bis model baru atau tidak harus bis model baru, tapi kemudian kita bisa mengimprove di situ. Hal-hal yang tidak sesuai bisa kita sesuaikan. Hal-hal yang ternyata kita temukan dari dua perubahan internal eksternal itu kita bisa membuat new bis model gitu. Nah, yang kedua saya kira dengan isu-isu yang ada saat ini ya, mungkin teman-teman juga pernah atau mungkin bukan pernah ya, harusnya sudah mendengar ya tentang isu ketidakpercayaan lembaga filantropi, masyarakat terhadap lembaga filantropi. Jadi sekarang itu masyarakat kita itu banyak yang kemudian akhirnya trauma. Kemudian ada yang juga wait and see, ada yang kemudian masih percaya dan sebagainya. Maka yang memang harus terus dilakukan adalah ya memperbaiki ya tata kelola untuk menjawab isu ketidakpercayaan itu. Memperbaiki tata kelola disesuaikan dengan tata kelola yang ada. Katakanlah kalau kita bicara sekarang ya terkait dengan regulasi yang ada ya. Dan harus lebih transparan dalam pengelolaan. Yang sering disorot itu kan satu, pelaporan keuangan, kedua, implementasi program, gitu. Jadi ini bisa menjadi satu strategi ya bagi teman-teman lembaga filantropi untuk terus memperbaiki tata kelola yang disesuaikan. Kalau di lembaga filantropi yang berbasis agama itu 3. Aman regulasi, aman syariah ya. Aman NKRI. Asik betul nih. Komplit Pak. Komplit gitu, tata kelola ya. Nah yang ketiga saya kira kita harus memiliki komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik ya. Dan komunikasi yang baik itu kan maksudnya dalam ini ya, komunikasi kita sebagai lembaga filantropi ke publik ya, mengkomunikasikan lembaga kita, mengkomunikasikan dampak atau implementasi atau dampak program-program kita lebih banyak ke sana, lebih banyak ke sana. Sekarang itu yang dilihat itu, sekarang itu kan pasca itu donors kita ini kan makin rasionalis. Ya. Bahkan makin kritis mungkin makin Pak. Kritis, mendekati ke kritis. Maka yang perlu kita lakukan komunikasinya adalah komunikasi yang menjawab itu semua. Maka lebih baik. Kalau bahasa saya ke teman-teman filantropi itu low profile high impact. Kalau marketing kan low budget high impact. High impact ya. Nah, itu marketing. Tapi kalau bahasa komunikasi ini kan kita bahasa strategi ya. Kalau bahasa komunikasinya low profile high impact. Nggak perlu kita men-show up, wah penerimaan kita sekian triliun, nggak penting bagi masyarakat. Yang penting dampaknya. Bener nggak? Betul. Yang penting adalah distribusinya, ya kan, kemudian dampaknya. Maka ini untuk lembaga apapun di basis agama maupun non agama, dampak yang sekarang dilihat oleh masyarakat makin kritis. Dana saya itu jadi apa sih? Bener nggak? Betul. Kalau kita nyumbang sekarang itu suka mempertanyakan. Nah, saya kira wajar dengan perkembangan yang ada gitu. Jadi harus ada komunikasi yang bagus. Nah, yang keempat saya kira inovatif dalam segala hal ya, dalam pengelolaan, terutama di bab program. Ya, di bab program.
Saya suka menyampaikan rumus tentang ini. Mungkin pernah dengar namanya ZUVP. Oke. Unique Value Proposition. Nah, saya kira ini bisa jadi acuan kita untuk selalu bisa berinovasi dan menjawab kalau bahasa saya itu setiap isu baik yang terjadi hari ini yang akan datang atau ke depan. Pakai Unique Value Proposition. Contoh misal sekarang atau mungkin saat pandemi lah ya, pandemi orang banyak membutuhkan oksigen. Ya, sebagai lembaga filantropi kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjawab isu itu dan menjawab kebutuhan itu. Maka ada dulu kita inisiasi namanya pinjam tabung oksigen. Itu 24 jam Pak, telepon itu standby terus Pak. Tidak standby, bunyi terus. Saat itu yang dibutuhkan. Saat itu yang dibutuhkan. Itu yang saya sebut itu unique. Memiliki value dan menjawab persoalan. Dan dekat sekali dengan kebutuhan. Misalkan sekarang diprediksi ekonomi sedang gelap. Winter ya Pak. Winter. Kira-kira apa dampak dari ekonomi itu apa? Kan pasti pengangguran, dan kemiskinan. Nah, biasanya kemiskinan itu yang dibutuhkan apa sih? Pangan. Benar nggak? Pengangguran dibutuhkan apa sih? Job opportunity tentunya. Kerja. Nah, itu makanya program yang menjawab itu semuanya apa? UMKM sama bantuan pangan. Nah, kira-kira gitu. Contoh misal kemarin yang paling dekat aja, kenaikan BBM. Itu kan nggak semua masyarakat dapat. Kan yang dapat cenah katanya. Itu saja di masyarakat. Tapi kan datanya memang harus terus ini bukan masalah yang salah di pembagiannya, tapi memang datanya yang nampaknya belum terupdate. Ada masyarakat yang belum dapat. Nah, kita gulirkan mengcover program pangan untuk masyarakat yang belum dapat bantuan itu. Dan itu luar biasa, ada yang merespon. Ada yang merespon salah satu korporasi dan luar biasa gitu. Nah, harus memiliki inovasi dari semua hal, baik pengelolaan sampai kemudian kepada distribusi. Inovasi. Saran saya pakai rumus UVP, Unique Value Proposition. Nah, yang terakhir saya kira kolaborasi itu menjadi kunci. Kolaborasi itu menjadi kunci. Kita kalau pengen cepat besar, ya kolaborasi dengan institusi yang besar, kira-kira gitu. Dulu kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang setelah kan ada pertumbuhan digital yang masif, ya kan? Kemudian ada incumbent, kalau bahasa saya itu perusahaan-perusahaan yang lama gitu. Tetapi dia tidak merespon dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada personal, individu, community yang dia merespon dan dia melakukan inovasi. Ya, ini yang titik temunya itu akhirnya disruption era itulah. Kira-kira gitu. Nah, banyak kan yang tumbang itu saat itu. Nah, ada satu industri perusahaan yang dia akhirnya menjadikan kompetitornya itu sebagai kolaborator. Gitu. Dan itu bertahan sampai hari ini. Coba cek di salah satu aplikasi transportasi. Nah, itu ada di situ. Itu cakep Pak. Itu menurut saya ini strategi yang keren. Jadi kolaborasi. Ya, teman-teman kalau ingin besar, lembaga filantropi hari ini mau ke depan, ya kolaborasi. Ya, kolaborasi aktif lah, kalau bahasa saya harus aktif berkolaborasi, cari yang paling berdampak dengan lembaga filantropi kita, yang membuat kita ini cepat besar. Gitu. Itu mungkin tambahan satu lagi mungkin daya ungkitnya teknologi. Jadi sudah harus mengadaptasi teknologi digital. Itu baik dari sisi proses fundingnya, operasional dan seterusnya. Betul, dari mulai pengelolaan, dari mulai funding, operation sampai distribusi. Sekarang kan distribusi itu udah dengan platform itu kan udah bisa dilihat kan update-nya, bahkan real time itu update-nya. Hari ini berapa paket, penerima manfaatnya siapa saja, dokumentasinya ini. Dan mitra itu bisa langsung lihat, kan mereka punya akses dan sebagainya. Jadi adaptasi teknologi itu menurut saya melengkapi lah dari apa yang tadi saya sampaikan. Begitu Mas.
Terima kasih Pak, kiat-kiat yang tadi penting untuk kita catat bareng-bareng gitu. Kemudian kalau bicara tantangan Pak, Ya. kita juga melihat mestinya juga tadi dari sisi ekonomi juga terjadi berbagai macam dinamika, kemudian juga berbagai macam tantangan yang terjadi gitu ya. Untuk lembaga filantropi sendiri, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan paling signifikan utamanya untuk menghadapi masa sekarang itu Pak? Iya, satu regulasi. Iya. Ya, regulasi ini sampai hari ini tuh masih menjadi tantangan. Iya. Ya, pasca kalau bahasa tsunami filantropi kalau bahasa saya yang kemarin itu, itu regulasi makin tidak mendukung lah kira-kira. Ada pembatasan-pembatasan. Kayak misal kita sebagai lembaga sosial ya, kan harus ada namanya PUB. Betul, pengumpulan uang dan barang. Nah, tahu nggak PUB itu berlakunya berapa lama? Wah, saya kurang tahu Pak. 3 bulan. Jadi update-nya harus 3 bulan 3 bulan, kebayang kan 3 bulan. Gitu. Meskipun sebenarnya ini menjadi review bagi regulasi kita ya. Harapannya dengan kejadian kemarin itu memang semakin baik. Ya, sadar terhadap governance ya Pak. Kalau lembaganya bahkan semakin sadar atas pentingnya regulasi. Betul. Bagi governance, pemerintah itu semakin aware atau semakin ketat ya dalam mengelola regulasi ini. Mungkin satu itu tentang regulasi, termasuk di dalamnya ada insentif ya, bagi misal zakat pengurang pajak, CSR pengurang pajak, itu kan masih dalam masih dalam diskusi lah, masih dalam wacana. Gitu, saya kira penting. Makanya regulasi ini saya sih berharap governance ya dalam hal ini bisa regulasi-regulasi yang bisa mendukung ya pertumbuhan filantropi. Kalau filantropi tumbuh itu kan peran masyarakat makin besar ya terhadap problem hari ini ya di negara kita gitu. Yang kedua tantangan ya. Yang kedua mungkin kalau kita lihat kapasitas ya. Kapasitas baik organisasinya, kapasitas orang-orang yang ada di dalam organisasinya. Jadi kalau saya itu biasanya melihat tantangan 2 hal, tantangan internal dan tantangan eksternal. Kalau regulasi itu kan tantangan eksternal. Ya, dan saya lihat ini menjadi kunci juga regulasi ini. Yang kedua tantangan internalnya itu sebenarnya ada di kita sendiri, di kapasitas. Semakin baik kita dalam mengelola orang di dalamnya, dalam mengelola organisasi di dalamnya, termasuk salah satunya kapasitas tadi itu, maka semakin baik pula pertumbuhan organisasi kita. Maka di lembaga filantropi yang tidak fokus ke kapasitas, ya baik organisasi maupun orangnya, itu bisa dipastikan nggak lama itu. Bisa dipastikan nggak lama. Tapi kalau ada organisasi yang kemudian dia sangat concern, bahkan ada kalau di struktur organisasi ada yang fokus ke pengembangan human orang, human capital, itu bisa dipastikan panjang usianya. Gitu. Dengan adanya itu pun belum cukup sebenarnya. Ya kan tantangannya makin banyak, kan perubahannya makin besar gitu. Gitu. Nah, yang ketiga, Pak. Ke depan itu perlu kita lihat terkait dengan inovasi program dan kemudian pendanaan. Ya, inovasi program yang kemudian berkorelasi dengan pendanaan. Kalau inovasi program tadi saya sampaikan bisa pakai isu VP. Setiap isu itu bisa kita menjawab dan hadir ya, dalam menyelesaikan isu itu. Itu kalau kita bisa menjawab itu keren. Nah, kemudian pendanaan. Nah, pendanaan ini kan kita makin terbatas. Betul. Benar nggak? Tadi kita sudah di Red Ocean. Betul. Kemudian tumbuhnya lembaga-lembaga yang dulu dia hanya menyalurkan, sekarang jadi ya kan? Betul. Kan banyak sekarang korporasi-korporasi yang bikin filantropi sendiri. Betul. Yang sebelumnya bekerja sama dengan lembaga filantropi lain, sekarang punya entitas sendiri. Kayak gitu.
hadirnya opinion leader sekarang kan banyak influencer yang muncul, kemudian dia menggalang dana, kemudian menyalurkan sendiri. Dan masif juga ya Pak. Masif juga. Komunitas-komunitas berbagi sekarang tumbuh dan sebagainya, platform-platform dan sebagainya. Maka termasuk kan donor kita kan mempunyai batasan kemampuan sebenarnya, termasuk misal usia dan sebagainya. Nah ini pendanaan saya kira menjadi tantangan bagi kita, maka perlu ada inisiatif pendanaan lain, ya selain dari program-program yang kita gulirkan. Misal sekarang ada namanya social enterprise. Betul. Itu kan bagian dari upaya kita memandirikan program dan memandirikan program dan berimpact kepada sosial. Jadi kita tidak perlu banyak membiayai. Karena bisa create bisnis model sendiri. Persis, karena bisa meng-create bisnis model sendiri. Betul. Jadi harus banyak. Kemudian kan sekarang ada namanya social investment fund. Gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif instrumen baru selain pendanaan yang sekarang ada gitu ya. Banyak kok sekarang peluang-peluang social investment itu. Bahkan sekarang muncul namanya blended financing. Ya. Itu menurut saya keren. Bisa dari CSR, zakat, wakaf, atau dari dana sosial lainnya. Betul. Atau hibah dan sebagainya, itu banyak peluang-peluangnya. Tetapi ini menjadi tantangan karena tidak semua lembaga filantropi memiliki kemampuan ini. Jadi jatuhnya ke nomor 2 tadi, kapasitas. Betul. Jadi satu adaptasi, kapasitas, dan inovasi dan pendanaan tadi ke depan itu. Itu mungkin Mas. Banyak sekali tadi Pak disampaikan. Baik dari strategi sampai ke tantangan. Terakhir Pak Nur, pesan-pesan kepada teman-teman yang sekarang juga sedang mungkin meniti jalan di lembaga filantropi. Kemudian yang kedua juga banyak sekali kalau kita lihat founders lembaga filantropi yang sangat mengedepankan purpose driven ya, ibaratnya tujuan itu menjadi driver utamanya gitu dibandingkan profit dan lain sebagainya. Pesan dari Pak Nur apa nih kira-kira Pak? Satu, luruskan niat. Luruskan niat kita. Kita di lembaga filantropi itu apa niat kita? Kalau ingin kaya, jangan di lembaga filantropi. Betul. Benar nggak? Betul Pak. Kalau ingin nolong orang, di lembaga filantropi. Jadi luruskan niat. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, teruslah beradaptasi. Ya, dengan segala dinamika dan perubahan yang ada, terus beradaptasi. Terus improve, karena adaptasi itu nanti outputnya selain improve, kita memiliki bisnis model baru. Yang itu akan menjawab tantangan-tantangan yang ada. Yang ketiga, inovasi. Ya, terus melakukan inovasi. Inovasi itu tidak harus sesuatu yang baru, yang existing juga bisa di-create menjadi sesuatu yang baru. Kemudian keempat adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan semua pihak, ya, yang kemudian berdampak terhadap organisasi kita dan berdampak terhadap kebermanfaatan orang lain. Yang terakhir, teknologi itu aja. Ya, teknologi. Sudah harus mengadaptasi digital teknologi dalam pengelolaan lembaga filantropi. Tapi dari kesemua ini niatnya harus cek dulu. Lurus atau tidak gitu. Luruskan ya. Betul. Gitu. Terima kasih Pak Nur untuk semua insight-nya hari ini. Mudah-mudahan Pak Nur sehat dan sukses di langkah ke depannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya.